berarti 8 bulan, USG lagi. Dokternya bilang, Bu, saya harus cerita sekarang karena ini udah mau hamil tua kan gitu. Anak ibu tuh ada kelainan. Langsung saya ceplosan, sumbingnya dokter. Ibu tahu dari mana? Insting saya dari 4 bulan itu gitu. Enggak tahu, itu selalu terngiang di kepala aja tuh sumbing-sumbing gitu kan. Yosi suka mau bilang apa? Merah sama ini, sama ini, sama ini, sama ini. Tuh ada tulisannya atasnya, tulisannya. Tempat. Yosi Kuni Ijuso atau Yosi, anak yang pintar, energik, dan tampan menggemaskan. Sekilas tidak ada yang berbeda dari tampilan buah hati Nani Ijuso ini. Yosi terlahir sebagai anak penderita celah bibir. Pada awal kelahirannya, Nani sempat terpukul luar biasa. Kita referensiin ke dokter yang lebih lebih bisa gitu dan peralatannya lebih canggih. Waktu tuh dokter ngomong, pikiran saya udah kemana nggak tahu, pandangan gelap, pingsan. Dokter baik banget, dia bilang, Ibu jangan pingsan. Saya kalau periksa kehamilan selalu sendiri ya dari dulu. Enggak dokter, saya cuma butuh kekuatan, saya bilang gitu. Saya jalan sendiri nih soal kemana-mana. Biar saya tuh nggak pingsan di jalan gitu. Nani dan suami sempat menyembunyikan Yosi, kesalahan yang Nani sesalkan. Pas Yosi lahir, pikiran saya cuma satu gitu. Harus dioperasi secepat mungkin supaya, jadi gini, biasanya kan tradisi kita kalau anak baru lahir banyak sanak keluarga datang, ngunjungin gitu kan. Saya pikiran saya udah, aduh kalau orang datang nanti pada nanya apa, saya malu gitu kan. Wih, oh dicuci. Wih, kok bisa naik gitu ya? Jadi saya mencegah orang datang ke rumah sini supaya mereka tidak tahu kondisi Yosi sebelumnya. Saya bilang, nggak bisa seperti itu. Saya ngerti banget perasaan kamu. Saya ibunya jauh lebih ngerti. Tapi itu membuat Yosi nggak maju, saya bilang gitu. Dan kamu, saya bilang, kamu papanya harus lebih kuat dibanding Yosi, saya bilang gitu. Kalau Otosangnya semangat, saya semangat, Yosinya juga semangat, saya bilang gitu. Oke nggak? Yang ini. Yang ini. Dari Yosi atau Sansinongana? Ini. Iya deh. Bukan perjuangan mudah bagi Nani. Mendampingi sebuah hati harus menjalani operasi demi operasi menjadi ujian berat. Jika boleh, ingin rasanya Nani yang menanggung semua rasa sakit tubuh kecil Yosi. Kita lihat ya. Ini oh, dari Yosi. Yang Teko ini. Bahkan sampai sekarang Yosi hasil seperti ini, banyak teman-teman saya bilang gini, kamu hebat ya, perjuangan kamu sampai anak kamu sebagus ini. Saya bilang, saya nggak hebat. Karena ibu memang harus seperti ini gitu. Bahkan dulu waktu Yosi harus operasi, saya sempat ngomong sama dokternya, dokter saya bisa nggak gantiin posisi Yosi? Kenapa? Nggak kuat, saya bilang. Waktu Yosi operasi, nggak ada sanak keluarga saya yang nemenin. Hanya saya dengan pembantu saya gitu. Suami kerja, karena saya ngelarang. Tugas kamu cari uang untuk biaya pengobatan Yosi. Saya bilang. Nggak perlu nemenin saya operasi, itu ada suster yang kalau saya butuh bantuan bisa minta tolong gitu kan. Tapi saya nangis gitu karena harus ngadepin Yosi sendiri, nemenin di ruang operasi gitu kan. Kuat nggak ya gitu. Tapi saya pikir saya harus kuat gitu. Saya ibu tuh harus kuat buat anak gitu kan. Dan ternyata ya sekarang. Yosi ya? Salam dulu sama aku. Siapa namanya? Siapa? Yosi. Namanya siapa? Oh iya. Nani tak mau terus larut dalam kesedihan. Yosi membutuhkan semangatnya. Rasa malu Nani buang. Cemoohan orang ia abaikan. Nani hanya tertuju pada Yosi dan tumbuh kembangnya. Nani tahu semua pengorbanannya akan terbayar dengan senyum manis di bibir Yosi. Bikin apa Yos? Yang suara cicak Yos, gimana Yos? Jiji. Oh gimana? Dia ngomong gitu, besoknya saya bawa anak saya ke sekolah kakaknya. Dan di sana orang ngerubung datang nanya, mukanya aneh gini. Tapi saya kuatin, saya bilang ini ujian pertama saya gitu. Ada yang nanya sampai yang sedih saya, dia sampai ngomong gini, emang kamu ngelakuin apa sampai anaknya seperti ini? Kok pakai gini?
kamu gak jaga kehamilan? Saya cuma satu jawaban saya tidak mau jawab pertanyaan kamu. Nggak perlu, saya tinggal pergi. Ini warna, Meh? Ya, Ini warna apa ini? warna kuning. Nggak perlu menyembunyikan kelainan anak ibu, dia bilang. Menyebabkan anak ibu jadi minder. Kalau pengaruh ibu positif, anaknya jadi positif, dia bilang gitu. Jadi mulai sekarang ibu yang harus bangkit. Jangan pernah malu punya anak seperti itu. Tuh bisa diperbaiki gitu. Satu, dua, tiga. Yang kuat dong. Maju. Oh. Wah, hebat. Wah, yang ini. Wah. Yang ini sayang. Naikin ke atas. Nah, ini kurang maksimal ya. Jadi emang harus digerakin. Mereka nggak sendiri gitu. Kita sama-sama di sini dan kita udah melewati. Jadi kita yakin ibu-ibu yang anaknya belum operasi atau belum treatment seperti kita bisa melewati dan pasti jauh lebih bisa karena setiap saat kan teknologinya berkembang. Nggak seperti kita dulu gitu kan. Jadi jangan pernah khawatir kalau anak-anak mereka akan menyandang kelainan seperti itu sampai dewasa karena semua juga prosesnya ada dan pasti ada hasilnya. Nani Ijuso terpukul begitu mengetahui si buah hati, Yosi Kuni Ijuso, terlahir dengan celah di bibir. Ketakutan demi ketakutan akan masa depan Yosi membuat Nani kalut. Demi Yosi juga, Nani memilih bangkit melalui banyak pengorbanan dan perjuangan agar Yosi tumbuh sama seperti anak-anak lain. Berbekal pengalaman, pada November 2013, Nani bersama keempat temannya mendirikan komunitas Satu Senyum. Jadi peran saya dan ibu-ibu yang lain di sini tuh ada gunanya gitu. Membantu mereka semangat. Memang bukan dalam bentuk materi ya, tapi bantuan mental dan pengetahuan yang udah kita dapat waktu perawatan anak-anak kita sebelumnya. Coba ya si tiup yang kencang. Lagi keren lagi. Hebat. Ini apa nih? Harmonika apa? Rita Rahmawati, salah satu pendiri komunitas Satu Senyum. Rita seorang terapis wicara. Rita melatih lafal dan kemampuan berbicara anak-anak dengan celah bibir. Bagi, maju bibirnya. Bahwa anak-anak ini bukan anak-anak yang terbakan, bukan anak-anak yang punya kelainan kognitif dan sebagainya, tapi dia anak-anak cerdas yang perlu dimaksimalkan, terutama untuk suaranya ya. Kalau suaranya dia baik, normal, otomatis orang-orang di sekelilingnya, di lingkungannya pasti menganggap dia anak. Iya sih, niumnya ada, gitu ya. Jadi tidak monyong gitu kan. Kami ini komunitas Satu Senyum ini memberikan suatu solusi ya, bahwa anak ini nggak apa-apa gitu kan, dan nanti bisa diperbaiki dengan baik gitu. Dan kami membantu sharing, artinya nih aku juga punya gitu, atau ada lagi yang punya pengalaman-pengalaman orang tua yang punya seperti ini sampai anaknya sudah besar, sudah kuliah dan bahkan sudah jadi sesuatu yang membanggakan orang tua gitu. Kagetin Ibu Rita ya. 1, 2, 3. Yang kuat dong. Ini boleh nggak? Yang ini mau nggak? Banyak mitos yang tidak sehat beredar di masyarakat seputar celah bibir. Mulai dari soal karena faktor keturunan, hingga kutukan. Rita mau meluruskan itu. Celah bibir bisa menimpa siapa saja. Lidahnya mana? Lidahnya naik, lidahnya. La la la.
Penyebabnya banyak, multifaktor. Jadi kelainan celah bibir ini tidak mengenal usia, artinya tidak mengenal usia orang tua yang mengandung gitu ya, tidak mengenal status ekonomi, tidak mengenal status pendidikan. Jadi semua itu bisa terjadi. Artinya penyebabnya masih diteliti terus dan multifaktor. Yang pertama memang ada yang keturunan, tapi ternyata sampai belakangan ini banyak sekali yang dari cicit kakek nenek semua nggak ada keturunan. Emang Yosi pernah lihat singa ya? Di mana? Oh, besar apa kecil singanya? Dan itu bisa disebabkan karena memang satu, kekurangan asam folat. Artinya pada saat mengandung bayi itu biasanya dilihat dari trimester pertama atau 3 bulan pertama saat ibunya hamil. Nah itu ketahuan kalau memang janin itu baik atau tidak. Biasanya kekurangan asam folat, kedua karena stres ibunya waktu trimester pertama, atau karena kekurangan gizi artinya bukan nggak bisa membeli makanan yang baik gitu ya. Melalui komunitas Satu Senyum, Rita ingin semua orang tahu anak-anak dengan celah bibir bukan sumber rasa malu. Celah bibir hanya kondisi pada bibirnya, bukan ketidakmampuan untuk tumbuh menjadi anak-anak yang membanggakan. Senyum mereka adalah senyum yang sempurna. Bahkan anak-anak celah bibir ini bisa lebih cerdas, artinya ternyata kemampuan potensi untuk kecerdasannya, kognitifnya lebih rata-rata dari anak-anak yang normal biasanya. Dan alhamdulillah anak ini kalau ditangani dengan baik, ternyata dia lebih maksimal, artinya lebih baik dan bisa berprestasi dimanapun gitu. Jadi kalau misalnya orang tua yang punya anak celah bibir ini, saran saya sih jangan sampai malu ya, karena ini bisa ditangani dengan baik dan 100% bisa normal ya. Sebenarnya sih nggak boleh 100% ya, hanya 100%. Ya bisa maksimal, artinya bisa seperti manusia biasa dan normal.